Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Cipta Chandrayani, NIM 2014-117 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik perbanyakan vegetatif, yaitu sambungan atau grafting. Perbanyakan tanaman banyak dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara sederhana dan secara rumit. Dengan tingkat keberhasilannya pun bervariasi dari tinggi sampai rendah. Keberhasilan perbanyakan tanaman tergantung pada 1. Cara perbanyakan yang digunakan, 2. Jenis tanamannya, 3. Waktu memperbanyak, 4. Keterampilan pekerja. Nah, mengapa tanaman harus disambung? Jawabannya yaitu yang pertama, untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada perbanyakan generatif. Yang kedua, sifatnya menyimpang dari pohon induknya. Yang ketiga, tanaman yang tidak menghasilkan biji atau jumlah bijinya sedikit. Penyambungan atau grafting, definisinya yaitu teknik penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadi regenerasi jaringan pada bekas luka sambungan atau tautannya. Grafting ini bukanlah sekedar pekerjaan menyisipkan dan menghubungkan suatu bagian tanaman, seperti cabang, tunas, atau akar pada tanaman yang lain. Melainkan, grafting merupakan suatu seni yang sudah lama dikenal dan banyak variasinya. Menurut Sherrock tahun 1672 dalam Wudianto tahun 2002 menyatakan bahwa seni grafting ini telah digemari sejak 2 abad yang lalu, yaitu sekitar abad ke-15. Dia menggambarkan betapa pelik dan banyaknya ragam dari seni grafting ini. Di samping itu, Powin dalam Wudianto 2002 mengatakan bahwa ada 119 bentuk grafting. Grafting bermacam-macam, sehingga digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, bud grafting atau budding, yang kita kenal dengan istilah okulasi. Yang kedua, scion grafting, yang kita sebut sebagai sambung pucuk atau enten. Yang ketiga, inarching, yaitu cara menyambung tanaman sehingga batang atas dan batang bawah masih berhubungan dengan akar masing-masing. Apa sih manfaat dari grafting? Yang pertama, memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Dihasilkan gabungan tanaman baru, unggul dari segi perakaran dan produksinya, mempercepat waktu berbunga dan berbuah atau tanaman yang berumur genjah, menghasilkan tanaman yang sifat berbuahnya sama dengan induknya. Yang kedua, mengatur proporsi tanaman agar memberikan hasil yang lebih baik. Tindakan ini dilakukan khususnya pada tanaman berumah dua, yaitu tanaman melinjo. Yang ketiga, peremajaan tanpa menebang pohon tua, sehingga tidak memerlukan bibit baru dan menghemat biaya eksploitasi. Bagian bawah yang memiliki akar yang menerima sambungan disebut batang bawah, atau biasa disebut stalk. Bagian tanaman
yang disambungkan atau bagian atas yang disebut skion merupakan sepotong batang yang memiliki lebih dari satu mata tunas yang biasa kita sebut sebagai entres, baik itu berupa tunas pucuk atau tunas samping. Apa sih keuntungan dan kerugian dari grafting? Keuntungannya salah satunya yaitu kita bisa memperoleh tanaman yang kuat karena batang bawah tahan terhadap keadaan tanah dan tidak menguntungkan temperatur yang rendah atau gangguan lain yang terdapat di dalam tanah. Kerugiannya, yang pertama, bagi tanaman kehutanan, kemungkinan jika pohon sudah besar gampang patah jika ditiup angin kencang. Yang kedua, tingkat keberhasilannya rendah jika tidak cocok antara skion dan rootstock. Batang bawah disebut sebagai rootstock. Batang bawah yang memiliki perakaran menerima sambungan disebut batang bawah. Batang bawah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya adaptasi seluas mungkin. Artinya tanaman itu kompatibel dari berbagai varietas. Yang kedua, bila perlu kompatibel dengan berbagai jenis dalam satu gen, yang dimaksud kompatibel di sini adalah kemampuan dua tanaman untuk membentuk sambungan, budding atau grafting, dengan baik dan sambungan dua tanaman ini memiliki tumbuh dengan baik. Yang ketiga, memiliki akar yang kuat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang ada di dalam tanah. Yang keempat, kecepatan tumbuhnya sesuai dengan batang atas yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan batang bawah ini mampu hidup bersama dengan batang atas. Yang kelima, tidak memiliki pengaruh pada batang atas, baik kualitas maupun kuantitas. Yang keenam, memiliki batang yang kuat dan kokoh. Batang atas disebut skion, merupakan sepotong batang yang memiliki lebih dari satu mata tunas atau entres, baik itu berupa tunas pucuk ataupun tunas samping. Batang atas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Cabang dari pohon yang kuat. Pertumbuhannya normal dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang kedua, bentuk cabangnya lurus, berdiameter sesuai dengan batang bawah. Yang ketiga, cabang dari pohon induk bersifat seperti apa yang dikehendaki. Misalnya, berbuah lebat dan berkualitas tinggi. Itu untuk tanaman buah-buahan. Berbatang lurus, batang bulat, pertumbuhan diameternya cepat. Itu untuk tanaman kehutanan. Yang keempat, bisa menyesuaikan diri dengan batang bawah sehingga sambungan kompatibel. Penyambungan batang bawah dan batang atas biasanya dilakukan antara dua varietas tanaman yang masih dalam spesies yang sama. Misal penyambungan antar varietas pada tanaman durian. Yang kedua, penyambungan antara dua tanaman yang berlainan spesies tetapi masih dalam satu famili. Misal pada tanaman mangga disambung dengan tanaman kueni. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.